Ya, Ini pulang umroh. pulang umroh. Bawa aki tuh. Ini adalah blind van 2018 manual transmission HRV. Jadi di sini HRV-nya tipe yang lumayan tipe E. Yang nyari mobil mungil di sini ada masuk Sirion tipe M 1300 cc automatic transmission. Jadi di Balai Langsung hari Kamis ini akan coba lelang secara terbuka sesuai dengan protokol kesehatan pastinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gue ucapin selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan juga selamat malam buat lo semua yang lagi ada di channel gue. Oke, balik lagi di channel Dozo21 di hashtag atau di konten Dozo Otomotif. Kali ini gue lagi ada di Balai Langsung kembali, dan kita lagi ada di open house ya di Balai Langsung. Saatnya kita ceki-ceki unit-unit yang lagi akan dilelang pada hari Kamis besok ya. Berarti kalau memang ini tayang hari Kamis, hari ini tayang. Jadi teman-teman langsung aja cek Balai Langsung di hari ini sore jam 3 dan akan dimulai lelang terbuka dengan protokol kesehatan ya pastinya ya. Jadi teman-teman langsung aja cek di deskripsi, ada informasi tentang Balai Langsung. Teman-teman langsung hubungi aja Balai Langsung untuk informasi lebih lanjutnya. Oke, ada unit apa aja di lot pada sore hari ini untuk lelang hari Kamis. Jadi teman-teman saksikan video gue sampai selesai. Semoga ini bisa menjadi informasi dan juga manfaat untuk teman-teman semua. Oke guys, kita singkat karena kurang lebih di sini ada, gue cek dulu, sekitar 60 unit kendaraan yang ada di pool Balai Lelang sini. Jadi kita akan cepat aja, teman-teman ikutin video gue sampai selesai. Kita mulai dari unit ini. Ini adalah Carimo Estilo 1100 cc manual transmission tahun 2012. Pajaknya mati di Agustus 2018 dan di sini kondisinya masih serba C. Di open di 43 juta rupiah. Oke, kita sekilas saja untuk velg kondisi masih OEM dari bawah. Bannya kondisi 50% kotor ya, di bagian eksterior butuh dicuci dan dipoles, sudah di repaint keseluruhannya, tapi ini sudah kusam lagi. Ada beberapa minus di bagian eksterior, kurang presisi di bagian fender dan juga di bagian bumper, dan ini sudah agak cukup belang dan kurang presisi juga nih di bagian panel pintunya dan di fender di pintu sebelah kanan depan. Nah di sini stikernya sudah terkelupas ya, jadi bukan masalah apa-apa dan bukan karat. Kalau dari kamera kelihatan kayak karat. Belum ada fog lamp, tapi untuk di headlamp nih kurang lebih cukup lah menurut gua. Kita cek di bagian belakangnya sedikit. Di bagian belakang sudah ada spoiler warna hitam dan kondisi di belakang ada beberapa emblem yang sudah lepas ya, jadi harus dibeli lagi. Stop lamp masih terbilang cukup lah, belum agak kusam banget. Masih sedikit presisi dan ada beberapa yang harus di repaint dan di repair lagi ya untuk di bagian fender belakang dan juga di bagian bumpernya. Nah ini di sisi satunya semua presisi di bagian fender dan bumper, untuk depan dan belakang ini kurang ya. Oke guys, ini adalah Carimo Estilo 1100 cc manual transmission tahun 2012. Pajaknya mati di Agustus 2018 kemarin. Sayangnya ini salah satu PR. Eksteriornya masih terbilang C arah sedikit gede karena kusam dan agak beberapa PR-nya. Lalu di interior terbilang cukup, di mesinnya C arah gede, jadi harus banyak dicek lagi. Di open di harga 43 juta rupiah, dia ada di lot 25 di Balai Lelang Sun. Oke, next di sini ada unit HRV. Jadi di sini HRV-nya tipe yang lumayan tipe E, automatic transmission tahun 2015, ada di Balai Langsung. Pajaknya mati di bulan kemarin nih, September 2020 ya. Warnanya putih seperti ini dan agak sedikit kusam. Masih serba B katanya, cuma nanti kita akan coba cek. Di open di 175 juta rupiah. Nah, kalau untuk di bagian eksterior ini hanya cukup kusam aja, jadi butuh dicuci lagi dan dipoles. Headlamp, fog lamp masih oke. Di velgnya OEM dari bawaan HRV-nya langsung, kondisi bannya kurang lebih sekitar 40-50%. Oke guys, ini di sisi sebelah kanan dari depan masih semua presisi, masih oke banget. Hanya kusam aja, butuh dicuci dan butuh juga dipoles. Kita intip di bagian belakangnya. Ini di bagian belakangnya kurang lebih masih normal semua, stop lamp masih oke, belum ada titik sensor parkir ya. Sudah ada defogger pastinya untuk mobil ini, dan ini tipe yang E, kondisi di interiornya ini masih terbilang cukup oke sih. Sedikit kita intip, ini adalah bagian interior, masih semua normal, joknya trim bawaan pabrik dan masih oke semua. Kondisinya memang masih terbilang cukup baik nih. Oke guys, ini adalah Honda HR-V yang tipe E automatic transmission tahun 2015. Ini masuknya di grade C, cuman kurang lebih di sini akinya soak ya, interior dan juga eksteriornya sih masih terbilang cukup, hanya butuh dibersihkan aja. Mesinnya juga masih terbilang oke. Pajaknya mati di bulan September 2020 kemarin, di open di 175 juta rupiah dan dia ada di lot 35 di Balai Lelang Sun.
Oke lanjut guys, kita sekarang ada di Yaris. Guys, ini adalah Toyota Yaris tipe S yang LTD Automatic Transmission tahun 2012. Pajaknya mati di November nanti di 2020. Kondisinya katanya masih cukup oke. Nanti kita cek sedikit aja. Di open di 80 juta rupiah. Nah ini kondisinya sih kalau dari eksterior emang masih terlihat cukup oke. Headlamp dan juga fog lamp masih terbilang cukup apik ya. Tapi di bagian headlamp listnya sudah tidak ada. Di bagian sebelah kanan depan, kalau yang di bagian sebelah kirinya masih ada. Di beberapa bagian lipsnya, body kitnya sudah ada yang lecet dan baret halus. Side skirt masih cukup aman. Velg masih OEM dari bawaan Yarisnya. Kondisi bannya sekitar 40-30%. Kita intip di bagian belakangnya. Ini adalah di bagian belakang dari si Toyota Yaris, jadi kondisi masih oke. Spoiler di atasnya sudah tidak ada, stop lamp masih oke, ada 2 titik sensor parkir di bagian belakang. Sudah dibukanya elektris ya untuk dipencetan di bagian bagasinya. Nah ini kondisinya masih oke, eksteriornya hanya di bagian beberapa body kit dan juga sedikit lecet-lecet dan baret-baret halus ya. Kita langsung intip di bagian sisi satunya. Di bagian sisi satunya juga masih terbilang cukup normal dan ini masih terbilang worth it sih kalau menurut gua. Kita intip di bagian interiornya. Oke, agak sedikit gelap tapi di bagian interiornya teman-teman masih bisa sedikit gambarkan. Di bagian dashboard dan juga setir belum ada yang kusam, automatic transmission dan masih terbilang cukup oke nih untuk di interior. Oke, buat teman-teman yang lagi nyari Yaris, ini ada Yaris tipe S LTD ya, automatic transmission tahun 2012. Menurut gue eksteriornya masih cukup, interiornya cukup baik dan di sini mesinnya terbilang cukup. Pajaknya masih hidup sampai November 2020 nanti, warnanya abu-abu seperti ini dan di open di 80 juta rupiah, ada di lot 40 di Balai Lelang Sun. Oke lanjut, di sini ada 2 Vios Gen 2, kita akan coba review satu persatu sedikit aja. Yang pertama ini adalah Vios G 1500 cc automatic transmission tahun 2009. Pajaknya mati di Oktober 2018 kemarin atas nama PT nih, yang ini cuman SPH-nya nggak ada. Di sini masuknya di warna silver metallic ya jatuhnya. Di open di 62 juta rupiah. Kondisinya masih C, cuman sedikit arah ke D karena di bagian eksteriornya ada beberapa kayak velg belang, baret-baret kasar juga, dan kondisi di bagian velg sebelah kanan ini harus butuh di repair lagi dan bagian fendernya. Di bagian sisi sebelah kiri dari depan, kondisi ban sebelah kiri depan sudah bocor dan ada beberapa cat yang udah kusam nih di bagian panel pintu depan sebelah kiri dan baret kasar. Sisi belakang masih normal, ada 2 titik sensor parkir di belakang, catnya sudah terlihat repaint seperti ini dan sudah ngelotok ya. Jadi ini juga sudah memudar di bagian fender belakang. Satu lagi, ini ada Vios juga Gen 2. Ini adalah Vios G manual transmission tahun 2009. Jadi sama-sama 2009, tapi yang ini manual transmission. Atas nama PT juga, SPH-nya juga nggak ada. Jatuhnya ini juga silver metallic, cuman agak terang. Pajaknya mati di Juni 2019 kemarin, di open di harga 60 juta rupiah. Yang ini kondisi mesin dan transmisi pastinya masih terbilang cukup oke. Eksterior juga masih terbilang cukup, ada beberapa PR di bagian fender dan juga bumper yang kurang presisi dan butuh di repair dan di repaint lagi. Headlamp, fog lamp masih oke. Nah ini di bagian sisi sebelah kiri dari depan semuanya masih tampak normal, jadi nggak ada yang bekas laka juga. Hanya beberapa PR di baretan-baretan kasar di bagian bumper nih, jadi ini harus di repaint dan di repair. Di belakangnya untuk kaca filmnya sudah harus diganti karena sudah agak ngelotok juga. Stop lamp sudah dilapisi dengan stiker smoke seperti ini, transparan. 2 titik sensor parkir dan catnya ini sudah agak kusam ya di bagian belakangnya. Di sisi sebelah kanan, di belakangnya ini juga kurang presisi, kondisi catnya juga sudah agak cukup belang, jadi teman-teman bisa ngeliat ya di bagian fender dan juga panel pintu, terlihat belangnya dan juga terlihat kusamnya. Oke guys, yang nyari Vios ada Gen 2, ini dua-duanya Vios G, kedua-duanya di 2009, Gen 2, tipe G, yang satu sebelah kiri gua ini automatic transmission, yang sebelah kanan gua sama-sama silver juga, ini manual transmission. Kondisi di bagian eksterior semuanya C, cuman sedikit arah ke D karena ada beberapa banyak kusam dan ada PR ya di bagian bodinya. Interior masih terbilang cukup, mesinnya terbilang C, yang sebelah kiri gua ini C sedikit arah ke D ya. Yang SAB ini di open di 62 juta rupiah. Pajaknya mati di Oktober 2018 atas nama PT dan SPH-nya nggak ada. Ada di lot 21 dan yang satu lagi di lot 18 yang BAA ini atas nama PT juga, pajaknya di bulan Juni 2019 mati juga ya, di open di harga 60 juta rupiah. Jadi keduanya ini ada di Balai Lelang Sun di lot 18 dan di lot 21. Jadi buat teman-teman yang tertarik langsung hubungi Balai Lelang Sun untuk kedua Vios Gen 2 ini.
Oke, ada lagi mobil favorit gua, CR-V Kodok. Kita langsung cek ya. Gue suka banget sih sama CR-V. Ini yang K20 tapi ya. Ini adalah CR-V RE1 two-wheel drive yang 2000 cc atau K20 automatic transmission tahun 2008. Pajaknya mati di bulan Juni 2019. Sayang ya, pajaknya ini agak mati. Warnanya masuknya ke abu-abu tua metalik. Atas nama PT, sayangnya SPH-nya juga nggak ada. Di open di 82 juta rupiah. Kondisinya katanya masih B. Kita coba cek. Di bagian eksterior sih masih terlihat cukup oke banget ya. Di bagian headlamp, di bagian fog lamp, ada beberapa juga PR yang butuh di repaint seperti ini. Dan ini tapak masih cukup minor dan masih terbilang cukup oke. Di bagian sisi mobilnya sebelah kanan ini masih cukup normal. Velg masih OEM dari bawaan CR-V-nya dan kondisi bannya kurang lebih 40-50%. Di sisi sebelah kiri dari depan juga cukup masih agak normal, belum ada yang penyok-penyok, tapi ada beberapa baretan yang memang harus di repaint lagi ya. Seperti di bagian over fender bagian depan ini sudah ada bekas nabrak dan sudah hilang, jadi harus diganti dan di repair lagi, termasuk di bagian bumper dan fender ini nih. Nah, ini sudah ada baretan kasar, ini butuh di repair lagi. Di pintu sebelah kiri depan panelnya ini juga harus di repair lagi karena ini sudah ada baretan kasar dan agak sedikit dalam ya. Di panel pintu sebelah kirinya ini lumayan nih, ada baretan yang mungkin kayak disengaja nih, dalam banget, panjang sampai ke belakang tangki bensin nih. Ini adalah kondisi di bagian belakang. Stop lamp masih terbilang oke. Ada 2 titik sensor parkir di bagian belakang. Nah, ini harus butuh di repair lagi karena ini kayaknya bekas nabrak dan kondisinya sudah agak legok ke dalam dan baret kasar ya. Defogger nih pastinya untuk di kaca belakangnya. Oke guys, buat teman-teman yang lagi nyari CR-V tapi ini K20 atau yang 2000 cc, ini ada di Balai Lelangsun. CR-V RE1 two-wheel drive automatic transmission tahun 2008. Pajaknya mati di Juni 2019 kemarin atas nama PT, SPH-nya yang tidak ada. Eksteriornya C, interiornya masih C, mesinnya juga terbilang masih C, dan di sini di open di 82 juta rupiah. Dia ada di lot 8 di Balai Lelangsun. Oke, yang nyari blind fan ini masih fresh nih, ada nih di Balai Lelangsun. Kita langsung cek aja. Ini adalah Daihatsu Grand Max blind fan tahun 2018. Semuanya ini karena baru masuk, datanya masih belum terlalu lengkap. Plat nomornya teman-teman bisa cek di sini, habis di bulan 11 2023. Di bagian eksterior ini masih cukup oke, ini karena masih terbilang semuanya serba oke ya. Tapi nanti kita akan cek sedikit. Di open di harga 79.500.000. Nanti di bagian eksteriornya menurut gue ini masih oke banget, masih cukup shiny. Headlampnya masih oke ya. Bannya, velgnya juga masih terbilang cukup seperti baru. 75% nih ketebalan dari bannya nih. Jadi masih oke banget ya teman-teman. Bisa lihat sendiri, ada beberapa yang kurang seperti di bagian mudguard belakang sebelah kiri ini nggak ada, tapi ini masih minor banget. Kondisi eksterior secara keseluruhan nih masih oke banget. Nah, ini di bagian sebelah kanannya dari depan terlihat ya masih oke banget. Jadi buat teman-teman yang tertarik dengan blind fan, ini masih ada, kondisinya masih cukup baik banget nih. Oke guys, ini di bagian sisi dalamnya tampak bersih ya, masih oke banget. Nah, ini buat teman-teman kalau mau ngecek di bagian depannya. Jadi ini kondisi interiornya untuk Niaga sih masih terbilang cukup baik nih menurut gua nih. Ya, cuman ada stiker Doraemon seperti ini. Cuman ini masih oke banget ya buat teman-teman yang tertarik, ada di Balai langsung nih. Dan di bagian belakang pun juga terbilang masih tampak cukup oke. Ya, buat teman-teman yang tertarik dengan Grand Max blind fan, ini ada di Balai Lelangsun. Dia ada di lot 43 ya. Ini adalah blind fan 2018 manual transmission, dan di sini data-datanya masih belum cukup lengkap. Jadi teman-teman bisa hubungi Balai Lelangsun langsung. Di open di 79.500.000, ada di lot 43 nih. Masih kondisi oke banget menurut gua, masih di grade B arah ke C. Dan buat teman-teman juga yang nyari Niaga pickup, ada juga Grand Max pickup ya. Di sini Grand Max pickup 1300 cc tahun 2014, pajaknya mati di November 2019 kemarin. Keseluruhan datanya atau dokumennya lengkap, termasuk kirnya ada di lot 22, di open di 40 juta rupiah. Nah, seperti ini kondisinya, katanya masih serba C. Untuk di bagian headlamp sih kalau gue bilang masih oke. Belum ada yang mencurigakan ya. Di bagian depan nih masih terbilang cukup oke nih untuk di sebelah sisi kanannya. Tapi di bagian fender dan arah pintu depannya ini sudah kurang presisi karena bekas nyerempet nih dan agak sedikit mengarat ya. Kita cek di sisi satunya. Di sisi satunya nih agak cukup parah, di bagian bumper sudah menganga seperti ini dan sudah ada banyak baretan kasar dan kurang presisi, harus di repair lagi. Cuman bagian mikanya sih masih belum ada yang retak. Sisanya masih ada beberapa baretan kasar dan masih cukup normal. Kita cek di bagian pickupnya.
Di bagian pickupnya masih terbilang cukup normal dan ini masih langsung cukup baik sih untuk dibuat niaga. Nah, ini adalah sisi dari belakangnya masih cukup oke ya, tinggal pakai dan kondisi mesinnya sih katanya masih C. Di bagian interior juga masih cukup baik nih, masih belum ada yang kusam. Untuk mobil niaga seperti ini sih masih terbilang cukup baik ya, masih oke banget nih. Oke guys, buat teman-teman yang nyari mobil niaga, di sini ada Grand Max 1300 pickup tahun 2014. Eksteriornya kalau gue bilang masih terbilang C, cuman sedikit arah ke D karena ada beberapa repair. Interiornya ini masih cukup oke ya kalau untuk mobil niaga dan mesinnya terbilang C. Di open di sini di harga 40 juta rupiah, semua dokumennya ada dan pajaknya mati di November 2019 kemarin. 40 juta rupiah tahun 2014, ada di lot 22 di Balai Lelang Sun. Ini adalah Daihatsu Sirion 1300 cc tipe M automatic transmission tahun 2014. Pajaknya mati di Agustus kemarin 2020. Masih kondisi B katanya, nanti kita cek sedikit. Di open di harga 60 juta rupiah, ada di lot 41 nih di Balai Lelang Sun. Kalau di bagian eksterior nih untuk bagian headlamp, cat ini segalanya sih kalau gue bilang sih masih terbilang cukup ya. Velg masih OEM dari bawaan Daihatsu-nya, kondisi bannya kurang lebih 20-40% nih untuk keseluruhan. Headlamp, fog lamp nih masih oke banget. Kita cek di sisi satunya. Ini bagian sisi satunya masih juga terbilang cukup normal ya. Di bagian sisi sebelah kirinya dari depan ini masih normal. Kita coba intip di bagian belakang ini. Kalau di bagian belakangnya masih juga cukup normal. Stop lamp masih oke. Ada 2 titik sensor parkir di bagian belakang ya. Ada defogger nih pastinya untuk Sirion tahun ini, dan ada spoiler juga. Masih terbilang cukup oke nih. Ini sedikit di bagian interiornya masih tampak normal, masih head unitnya bawaan dari pabrikannya, belum ada kusam ya di bagian interior, dan masih oke banget nih untuk Sirion ini di bagian interiornya. Oke guys, yang nyari mobil mungil di sini ada masuk Sirion tipe M 1300 cc automatic transmission. Eksteriornya masih terbilang cukup baik, interiornya C, mesinnya juga terbilang C. Pajaknya nih mati di bulan Agustus 2020 kemarin, dan di sini di open di 60 juta rupiah, ada di lot 41 di Balai Lelang Sun. Oke guys, jadi cukup banyak banget ya untuk nanti hari Kamis ini siang ya di lelang terbuka Balai Lelang Sun. Unit-unitnya akan dilelang sekitar 64 unit kendaraan di Balai Lelang Sun secara terbuka. Jadi di Balai Lelang Sun hari Kamis ini akan coba lelang secara terbuka sesuai dengan protokol kesehatan pastinya. Jadi buat teman-teman yang tertarik langsung aja hubungi Balai Lelang Sun. Informasinya ada di deskripsi video di bawah ini ya. Jadi buat teman-teman yang ingin mengetahui tentang informasi Balai Lelang Sun, langsung cek di deskripsi video gue di bawah ini. Oke guys, jangan lupa di like dan di share sebanyak-banyaknya. Support terus video gue dengan cara mensubscribe-nya. Gue Dozo21 signing off. Gue ucapin selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan juga selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on my next video. Bye.